العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai, para ustaz, para kesepuhan, alhamdulillah banyak ustaz yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kiai kita, ustaz-ustaz kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istiqamah sehingga terus untuk membimbing kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan zikir, membaca surah-surah Al-Qur'an dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita baca dari zikir dan Quran dan juga salawat Allah sampaikan kepada arwah-arwah yang kita sebutkan. Wabil khusus kepada kakek kita, orang tua kita, mursyid kita, bendera keagungan Kadupinang kita, yaitu Syekh Muhammad Shahib bin Muhammad Arif. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini mendapatkan keberkahan, sehingga keluar dari majlis ini kita semua diampuni dosa-dosa kita. Keluar dari majlis ini apa yang kita hajatkan Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan dan juga kita semua di antara kita, mungkin kita, keluarga kita, saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan dan mudahkan kita semua Allah jaga dari segala macam musibah, wabah dan juga malapetaka, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia dengan berujung husnul khatimah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin rahimakumullah, walaupun kita bukan wali, walaupun kita bukan orang saleh, tapi kalau kita punya modal cinta sama wali, cinta sama orang saleh, insya Allah di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan wali dan orang soleh. Yang penting modal kita cinta. Dan saya yakin husnudzon, tidaklah mungkin bapak-bapak duduk di tempat ini kecuali dorongan cinta kepada para wali dan orang-orang soleh. Kemudian hadirin rahimakumullah, saya sedikit mengenalkan tentang kakek kita, yaitu Syekh Muhammad Shahib. Syekh Muhammad Shahib ini ada lebih kita panggil akrabnya Mbah Shahib. Kalau saya panggilnya Mbah aja. Jadi Mbah Shahib ini kalau dari segi nasab, beliau berujung kakek tertingginya yang dikenal yaitu dalam dayuhan. Dalam dayuhan ini adalah salah satu yang asalnya beliau orang kafir, tapi beliau cinta kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Dan beliau masuk Islam, mengabdikan segalanya untuk Sultan karena kesetiaan dalam dayuhan terhadap Sultan Hasanuddin. Maka Sultan mendoakan kamu dan keturunan kamu insya Allah semuanya jadi kiai orang soleh. Lihat, itu Sultan Hasanuddin doanya hebat sampai tembus
di dalam dayuhan, terus dalam mandala, ciri mandala, terus sampai kiai, sampai Kiai Muhammad Shahib. Itu semua kiai bin kiai bin kiai bin kiai. Kenapa? Itu semua modalnya karena cinta kepada orang saleh. Itu Sultan Hasanuddin didoakan, maka keberkahan tembus sampai anak cucunya. Maka lah menjelma turunan kiai lain, hewa kiai atau Madinah namun jelma. Minimal kalau kita bukan turunan kiai, cinta sama kiai, insya Allah keberkahan akan datang. Itulah turunannya Syekh Muhammad Shahib. Dan bapaknya Syekh Muhammad Shahib, yaitu Kiai Muhammad Arif, itu dikuburkan di makam tengah di sini. Nah, beliau dulu katanya cerita orang tua itu di kuburan Mengger Tegal Papak namanya dulu. Kakeknya Mbah Shahib karena punya keramat, setiap ayam manuk ngalewat alur kuburan ayam alunjak, saya pun manuk alunjak ayam. Komo jelema modar sih. Hanya banyak burung-burung yang mati kalau kuburannya. Kata Syekh Muhammad Shahib, kata beliau, kalau saya sudah mati dikuburkan di situ, insya Allah burung semua akan selamat, tidak akan mati lagi. Karena sayangnya beliau sama burung. Betul, setelah beliau wafat dikuburkan di situ, maka burung pun tidak ada yang mati lagi, ditutup semua. Berarti menunjukkan bahwa makom kewalian Syekh Shahib itu menyamai bahkan di atas kakek-kakeknya. Rahimakumullah. Dan Syekh Muhammad Shahib ini dari segi tariqah, beliau ini sebetulnya mursyid tariqah di Banten itu Syekh Shahib, Mbah Shahib. Bahkan Syekh Asnawi Caringin, Kiai Agung itu dulu mengambil tariqah dari Syekh Abdul Karim Tanara, tapi tidak selesai karena keburu wafat. Setelah wafat gurunya Syekh Abdul Karim, itu dirujukkan supaya melanjutkan tariqahnya ke Kadupinang Syekh Shahib. Maka Syekh Shahib itu sebetulnya gurunya Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin itu satu liting seangkatan dengan anaknya Syekh Shahib, yaitu Abu Yaruyani. Satu liting, satu angkatan itu. Bahkan guru saya yang saya ambil tariqah dari beliau, yaitu Abah Apik, panggilan akrabnya nama asna Syekh Ahmad Khatib. Beliau saya menemukan dan melihat Kiai Agung. Berarti beliau pun menemukan Kiai Agung. Abu Yaruyani itu meninggal tahun 42. Meninggalnya Abu Yaruyani tahun 42 baru. Nah ini rahimakumullah, Mbah Shahib ini ngambil tariqahnya mutlak tamat sampai selesai, sampai menjadi mursyid mustaqil dan diangkat khalifahnya di Banten yang melanjutkan perjuangan gurunya, yaitu Syekh Abdul Karim Tanara. Nah Syekh Abdul Karim Tanara ngambil tariqah dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Ahmad As-Sambasi mengambil tariqah dari gurunya, yaitu Syekh Syamsuddin Al-Baghdadi. Syekh Syamsuddin Al-Baghdadi mengambil tariqah dari gurunya, yaitu Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad mengambil tariqah dari gurunya, yaitu Syekh Utsman. Syekh Utsman mengambil tariqah dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim dari gurunya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dari gurunya Syekh Yahya. Syekh Yahya dari gurunya Syekh Isamuddin. Syekh Isamuddin dari gurunya Syekh Waliuddin. Syekh Wali dari gurunya yaitu Syekh Nuruddin. Syekh dari gurunya yaitu Syekh Syarafuddin. Syarafuddin dari gurunya Syekh Syamsuddin. Syamsuddin dari gurunya Syekh Muhammad Al-Hattak. Dari gurunya Syekh Abdul Aziz. Dari gurunya Sultan Auliyaillah Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrahul aziz.
Itu sanad thariqahnya kakek kita, guru kita, orang tua kita, yaitu Syekh Muhammad Shahih. Kalau dari Syekh Abdul Jailani sudah jelas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari gurunya yaitu Syekh Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi. Dari gurunya yaitu Syekh Abil Hasan Ali Al-Hakkari Al-Quraisy. Dari gurunya yaitu Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Dari gurunya Syekh Abu Bakar Asy-Shibli. Dari gurunya Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dari gurunya Syekh Sirri bin Mughal As-Saqafi. Dari gurunya Ma'ruf Al-Qurhi. Dari gurunya Al-Imam Musa Ali Ridha. Dari Ali Ridha dari gurunya Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim dari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq dari Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir dari Ali Zainal Abidin. Ali dari Sayyidina Husain. Husain dari Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah SAW. Dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silsilah sanad thariqah Qadiriyah. Jadi di situ kita jangan ragu lagi bahwa thariqah itu bukan ilmu yang tidak bersanad. Tapi thariqah itu ilmu yang betul-betul dijaga sanadnya. Makanya mesti seorang murid itu menjaga apa yang dia lihat dari gurunya. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Ini thariqah. Kalau gurunya begitu, ikut begitu. Jangan menambahi. Karena murid di hadapan guru kal mayyit baina yadayil ghasil. Murid di hadapan guru itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Berarti intirah, kita pasrahkan diri kepada guru, si guru membina kita. Nah ini pentingnya rahimakumullah kita punya guru, karena berguru sangatlah penting. Tidaklah cukup orang itu punya ilmu dengan baca kitab, punya ilmu dengan baca buku, punya ilmu dengan melihat di YouTube, itu sama sekali bukan ilmu. Jauh dari ilmu. Maka disebutkan kata satu ulama yaitu Abdullah bin Mubarak menyebutkan al-isnadu binad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu apa sanad? Saya ngambil ilmu dari guru itu sanad namanya. Sanad itu adalah bagian dari agama. Barang siapa tidak menggunakan sanad, maka dia akan berkata sakarat dewek. Dia jelema ayeuna ceramah sakarat dewek. Ditanya dari mana gurunya? Ternyata hanya baca buku dan internet. Maka itu semua tidak dikatakan ilmu, itu dongeng. Ilmu itu mesti duduk dengan guru. Al-ilmu makhudun min afwahir rijal. Ilmu itu mesti diambil dari mulutnya ulama-ulama, bukan dari YouTube, bukan dari buku, tidak. Tapi kita ilmu ambil dari mulutnya guru-guru kita yang terpercaya, yang sanad dan silsilahnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Kata Imam Hakim An-Nazili, katanya man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tukhad minhu bai'atun wala ijazah. Barang siapa yang silsilah ilmunya tidak nyambung, tidak bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terputus dari keberkahan ilmu. Putus semua. Bahkan walam yakun warisan di Rasulillah, dan tidak sah disebut pewaris Rasulullah SAW. Walaupun pandai ngomong, walaupun tidak sah. Dan juga tidak boleh diambil baiat dari dia, dan tidak boleh mengambil ijazah dari orang tersebut.
Karena itu maqtu'ul faid, itu tidak ada berkahnya. Makanya dulu kiai kita Masya Allah menjaga sanad betul. Bin ilmu sah. Lamun ngabogaan ilmu teu ngabogaan sanad, itu seperti jelema teu ngabogaan bin. Lamun eueuh binan bin carung bari itu. Eueuh binan. Kajen teh jelema pinter ngaji capekan, mun eueuh binan teu hargaan. Betul enggak? Aya jelema badah maca Quran, pinter ngajina. Anak saya tak, bapaan saya tak mau. Wah, geus. Mulai kena mau jelema teh kayak ngomong lagi. Tah kating pinter ngomong kumaha ilmuna. Ti masa guruna setan guruan, waktu setan guruna. Man la syaikha fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Pasti punya guru. Alhamdulillah ta'adus bin nikmah. Saya ketika di Yaman mengambil saya thariqah ala Ba'alawi dengan sanad musalsal bi al-bait ta'addab bil aba sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2001 saya pulang ke Indonesia. Tahun 2003 saya masuk thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada kakak misan saya, yaitu Ki Ahmad Khatib atau Abah Api. Saya ambil thariqah dari beliau, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah saya ambil thariqah Jahriyahnya dan juga sampai Latifah 7 selesai dan ditambah Muraqabah 3, yaitu Ahadiyah, Ma'iyah dan Aqrabiyah. Alhamdulillah kita sudah mengambilnya. Kemudian tidak lama beliau wafat. Dan saya alhamdulillah sudah dikasih sanad. Jadi saya ngambil thariqah dari guru saya Kiai Haji Ahmad Khatib, dan beliau dari gurunya, yaitu bapak sendiri gurunya, yaitu Kiai Ali bin Abu Bakar atau Kiai Darsim sebutnya, yaitu istri dari suami dari ibunya, yaitu siapa? Suaminya Umi Romlah. Umi Romlah itu anaknya Mbah Sohib, punya anak namanya Kiai Ali. Kiai Ali itu bin Abu Bakar Darsim. Nah, Kiai Ahmad Khatib guru saya ngambil thariqah dari bapaknya Kiai Ali. Kiai Ali ngambil thariqah dari mertuanya, yaitu Abu Yaruyani. Karena Abu Yaruyani ini punya anak disebut dengan Nyai Mono, menikah dengan Kiai Ali. Jadi Abu Yaruyani itu nyamama nyamertua. Ngambil thariqah dari Abu Yaruyani, dari Mbah Sohib. Jadi saya ngambil Kiai Ahmad Khatib ke Kiai Ali, Abu Yaruyani, kemudian ke Mbah Sohib, baru Kiai Abdul Karim sampai sana. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sanad dari beliau. Sebelum beliau wafat, beliau memberikan silsilah itu kepada saya semuanya sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Allah. Alhamdulillah. Kemudian saya setelah ikut juga sebelumnya, karena saya ngambil thariqah ala Ba'alawi sebelumnya, yaitu thariqah al-bait. Ternyata antara Qadiriyah dan thariqah ala Ba'alawi itu bersatu dalam guru siapa? Yaitu Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq punya anak, yaitu Ali Al-Uraidi. Nah, Ali Al-Uraidi ini menurunkan ilmu kepada anaknya, yaitu siapa? Itu Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib menurun kepada anaknya, yaitu Isa Ar-Rumi. Menurun kepada anaknya, yaitu Ahmad Al-Muhajir. Terus sampai ke Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, itu sanad thariqah. Nah, Ja'far Shadiq punya anak juga, yaitu Musa Al-Kalbi. Nah, berarti dari Ja'far Shadiq ini pecah nih, ke Ali Al-Uraidi, yaitu ke Ahlul Bait, yaitu ke thariqah ala Ba'alawi, kemudian ke Musa Al-Kazim, ke anaknya Ali Ridho, langsung nyambung ke siapa? Itu ke Ma'ruf Al-Qurhi, ke Imam Sin As-Saqati, kemudian ke Qasim Al-Baghdadi, terus nyampe ke Tuan Syekh. Berarti kalau begitu hakikatnya Qadiriyah dan ala Ba'alawi itu satu rukun, satu pohon, yaitu nyambungnya bersatunya di Imam Ja'far Shadiq. Ini rahimakumullah, Masya Allah. Makanya kita yakin
kita punya kakek, kita punya kesepuhan, punya tokoh, satu kebanggaan untuk orang Kadu Pinang, yaitu punya nama Mbah Sohib. Bahkan di mana baik, di mana di Kadu Pinang langsung saja jadi imam. Isinan orang Kadu Pinang. Namun orang Kadu Pinang di luar itu bisa ngaji isin. Benar isin. Kenapa? Karena Kadu Pinang sudah punya bendera. Makanya darilah kita incu yang dikatakan pantas, ulah incu dikatakan piraku. Kuma incu piraku bisi orang di hiji tempat, di mana? Di Kadu Pinang, di mana incu Mbah Sohib, coba jadi imam, tidak bisa piraku panggisin. Berarti incu piraku ya teman-teman. Isinya incu piraku makanya. Tapi di mana? Di Kadu Pinang, merasa Mbah Sohib jadi imam, baca Qur'annya fasih. Ditanya masalah bisa, cuma jadi pantas. Maka darilah kita incu yang dikatakan pantas. Jangan incu piraku, jangan aku isin ternyata. Wah, ini pertahanan kita. Masya Allah, kita sudah senang punya kakek yang istimewa. Ya memang betul ya, orang mungkin mengatakan, ya sebetulnya saya pun tidak mau mengatakan ini. Tapi karena kadang-kadang ada orang menyebutkan, eta incu di mana si eta? Betul. Saya jawab, ya saya ini betul bukan incu asli dari Mbah Sohib, betul. Karena Mbah Sohib punya 3 generasi. Yang pertama anak perempuan yaitu Ummi Romlah. Kemudian yang kedua Abuya Ruyani. Kemudian beliau istrinya Mbah Sohib namanya Ibu Nasari. Ibu Nasari punya adik namanya Ibu ini Simpuring, Ibu Hasina. Ini disebut Ibu Hasina. Nah begitu Ibu Nasari wafat, ya Mbah Sohib, kamu kah berangkat jeung istrina. Kemudian ada ipar Mbah Sohib Ummi Hasina dengan suaminya yaitu Ki Nur Saad berangkat ke Mekah sana. Pas nyampe ke Mekah, Mbah Sohib ditinggalin istri, meninggal Ibu Nasari. Adik iparnya Ummi Hasina ditinggal suami, yaitu Nur Saad. Nah akhirnya karena ia adik ipar dan juga lagi hamil kakek saya itu Kiai Muhyiddin. Setelah lahir langsung ditikah itu Ummi Hasina sama Mbah Sohib. Tadi turunan mana? Turun ranjang. Terus ternyata turun ranjang bae. Turun ranjang. Nah jadi kakek saya itu Kiai Muhyiddin enggak kenal bapak, tahunya Mbah Sohib aja. Makanya dalam kitab kita tulis Muhyiddin bin Sohib awalnya. Setelah dikasih tahu beliau itu bapak aslinya ada Ki Nur Saad, baru beliau tulis Muhyiddin bin Nur Saad. Tapi beliau tetap awasnya sina ulah nyebutkan Mbah Sohib bapak tere isi. Karena ulang ini jadi Ki menang beliau, nah itu aja. Tapi kadang-kadang ketika saya menyebutkan begitu, soalnya ngomong wah lain incu asli kayak gitu. Maka saya buka sekarang, ya betul bahwa saya ini adalah dari Kiai Muhyiddin bin Nur Saad. Dan dalam satu riwayat Nur Saad ini adalah adanya Kiai Nawawi Tanara. Nur Saad bin Arabi bin Ali bin Maskun bin Jamad bin Jintan bin Bugal bin Sinyararas Pangeran Tajul Arsh, kemudian bin Sultan Hasanuddin. Tetap kenapa Abuya Sohib tidak mungkin menikahkan adik ipar orang sembarangan, gak mungkin. Berangkat ke Mekah sampai ditikah lagi, diurus anaknya. Makanya kakek saya Kiai Muhyiddin usia 16 tahun beliau langsung belajar dari tangannya Syekh Nawawi Tanara. Belajar langsung Syekh Nawawi Tanara, baca kitab tafsir Munirnya. Nah begitu beliau mendengar Mbah Sohib sakit, maka beliau dari Mekah pulang ke sini. Nyampe kadia Mbah Sohib sudah meninggal. Balik di Mekah Syekh Nawawi meninggal. Ayo kadia itu kabagian eta kisim kuning bagian eta.
Kadi muda Mbah Sohib teu kabagian, kadi itu Syekh Nawawi teu kabagian. Maka Syekh Nawawi dengan Mbah Sohib itu satu entrakan. Satu entrakan. Nah, kalau saya dari bapak, betul, bapak saya sendiri itu dari Abuya Hamim. Abuya Hamim itu satu liting dengan Mbah Sohib. Kalau kakaknya itu Syam'un Aqlan, sudah dalam Madul Aulia. Dalam Madul Aulia Syam'un Aqlan, Abul Hasan Syam'un Aqlan, itu kakaknya Abuya Hamim. Jadi kakak-kakak saya. Kemudian disebutkan Mbah Sohib, Mbah Hamim, 3 tuh beruntui. Syam'un Aqlan, Mbah Sohib, Mbah Hamim. Nah, kalau Mbah Hamim itu betul kakek saya asli di bapak. Kisah pun kakaknya. Nah, Mbah Sohib ini seangkatan dengan Abuya Hamim dengan anak Sampung yaitu Kiai Hasan. Diceritakan katanya Kiai Hasan dulu tentang keramat Syekh Sohib. Kata Kak Sohib cina wali kita. Kata Kiai Hasan, beliau bilang kakak baik. Kata Kak Sohib wali kata saya. Ketika Mbah Sohib meninggal, kata beliau, ketika Kak Sohib meninggal, kakaknya belum tahu saya Kiai Hasan putra Sampung. Waktu Kak Sohib meninggal, saya yang nurunin langsung ke liang lahatnya katanya. Karena dia minta saya turunin ke liang lahat karena saya kemohon sampai cincin raga di jero. Cincin raga di jero kubur. Nggak beres dikuburkan. Waduh, cincin raga cenah. Kumaha cek mana? Kak Sohib cenah lain. Dikuburan akane. Kak Sohib cenah. Lamun beranjeun wali anterkeun cincin belakang imahnya. Coba, ngaranjeun sangkatan beda namanya. Subhanallah balik eta cincin ngagoe ka awali aya. Ya. Makanya cek Sohib aing mah cek Abuya Hasan aing mah yakin eta Sohib wali kita cek. Sampai kali digitukeun tah cenah teukeun dianterkeun ka imah. Masya Allah. Bahkan disebutkan bahwa Mbah Sohib itu Syekhul Futuh. Apa Syekhul Futuh? Lamun jelema belet hese ngaji, itu bisa disingkap dengan pandangan beliau langsung bisa ngaji. Itu Syekh Sohib. Nah, kalau beliau ketika hidup Syekhul Futuh, insya Allah setelah meninggal pun tetap Syekhul Futuh. Maka mau bisa ngaji, lo baca ke Sohib berarti. Sering jarakan aja, insya Allah. Katanya kalau di situ kita baca Yasin sama baca sholawat Ismul A'zam atau sholat mu'abbadah. Baca Yasin, baca puji, dan baca sholat mu'abbadah. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'im baqil mukhallad ila akhirih. Baca ya. Insya Allah Allah kasih terbuka dalam ilmu. Itu di Mbah Sohib ya. Nah, mungkin Syekhul Futuh saya cerita dari itu tuh Kiai Ma'ani Menes. Kiai Ma'ani Menes. Dia punya kakek nama Ki Arsyad. Ki Arsyad itu datang di Mekah belajar ke Syekh Nawawi belajar. Ki Arsyad belajar di Syekh Nawawi selama 8 tahun. Tapi ilmunya poho bae, nempel. Belak lagi. Akhirnya cek Ki Nawawi tanya, cek Syekh Nawawi tanara. Arsyad, terus dia balik itu Banten lah. Belak dia cina, balik Banten dia cina. Ngan dia awas ya, lamun dia balik ke Banten, ngaji dia ke Kak Sohib ngaji. Belum ngaji Kak Sohib dia. Balik ke dia ke Arsyad. Ikuti perintah gurunya. Duduk di Mbah Sohib, duduk kumpul, ngaji, duduk. Sabaraha 8 poe. Diuk dihareupeun Mbah Sohib 8 poe. Eta ilmu 8 tahun menanti Senawi langsung eling kabeh. Syekhul Futuh itu ngaranna itu. Kabukan aku Syekh Sohib. Jadi itu ada enteng, jelema teu nyahoan ka Syekh Sohib. Syekh Sohib ini masyaallah Mbah Sohib mastur orangnya. Mastur, tersembunyi sehingga orang jarang ke Mbah Sohib. Bahkan saya dengar di luar lebih tenar anaknya Abu Yaruya daripada Mbah Sohib. Betul. Bahkan ada orang yang ngomong sama saya, itu Mbah Syekh Sohib muridnya Syekh Ruyani ya, astagfirullah. Dibalikan coba. Katanya Syekh Sohib muridnya Syekh Ruyani, yang padahal Syekh Ruyani itu sampai menjadi begitu, itu semua tarbiyah langsung dari abahnya Mbah Sohib.